Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang mengatur seluruh alam raya dari bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, bahkan di atasnya matahari lagi sana. Sidratul Muntaha. Pada pagi hari ini kita akan membawa tema bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermujahadah. Tentu kita semuanya sebagai makhluk Allah yang sangat kecil yang tinggal di planet bumi. Itu pun nggak seluruh planet bumi kita tempati. Hanya Dermaga, Bogor. Kita belum menginjak seluruh tanah yang ada di bumi. Apalagi ke planet lain. Allah menjanjikan kepada kita semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, maka sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalanku itu, jalan-jalan kami itu. Innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya kami beserta orang-orang atau menyertai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Subhanallah, makhluk yang kecil ini akan disertai oleh yang punya langit, yang punya bumi, yang punya dunia dan yang punya akhirat. Selama kita mau bersungguh-sungguh dan suka berbuat kebaikan. Karena itu, mujahadah menjadi sangat penting. Jadi Allah maha melihat kita semuanya. Ingin disertai Allah di mana saja dan kapan saja berada. Maka mari kita bersungguh-sungguh dalam setiap hal, terutama dalam mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bersungguh-sungguh. Ayat kedua yang disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah wa'budu rabbakum hatta ya'tiyak ya'tiyatal yaqin. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhanmu hatta sampai menemui hari kematian yang kamu yakini. Ini surat Al-Hijr ayat 99. Kalau yang tadi Al-Ankabut 69. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Wadkurisma rabbika fatabattal ilaihi tabdila. Dan hendaklah sebut nama Tuhanmu dan beri penuh ketekunan. Surat Al-Muzammil ayat 8. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran terkait perintah untuk bersungguh-sungguh, bermujahadah. Jadikan Tuhanmu. Sebutlah nama Tuhanmu. Dan jadikan dia Tuhan atau penolong dari kita semuanya. Kalau kita melihat kisah-kisah para nabi dan rasul, itu adalah orang-orang yang sangat yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mintanya saja itu di luar pikiran manusia. Seorang yang sudah tua banget, tapi tidak pernah berhenti meminta kepada Allah pengen punya anak. Namanya Nabi Zakaria. Ternyata diberi Allah anak, namanya Yahya. Subhanallah. Banyak orang baru berdoa sebentar saja sudah bosan. Tidak mau bersungguh-sungguh. Nabi Ibrahim alaihissalam juga demikian. Menempatkan bayinya Ismail dan ibunya Hajar di tengah padang pasir. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim
Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Di tengah padang pasir, di lembah Wairidi wadin inda baitikal muharram, yang tidak ada satu biji tanaman pun di sebelah Ka'bah. Tapi mintanya apa? Warzuqhum minas samarat. Berilah mereka rizki dari buah-buahan. Kalau kita di Bogor, ya Allah berilah anak-anakku rizki buah-buahan. Pantas banyak pohon. Pun rambutan di mana-mana. Artinya Nabi Ibrahim punya keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dikabulkan sekarang ini. Mengalirlah air zam-zam. Menurut teori kita, apalagi yang jurusan kehutanan, tidak akan ada air kalau nggak ada hutan. Cari hutan di dekat Ka'bah kalau ada. Tapi ada air. Dibawa pulang oleh para jamaah umroh dan haji. Tidak kunjung habis. Tidak ada hutannya sama sekali. Karena itu jangan coba-coba batasi ilmu Allah dengan ilmu manusia. Mintalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, sukseskanlah aku dalam studi. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Supaya apa? Supaya aku bisa mengumrohkan ibu dan bapak saya. Supaya bisa membayar uang muka untuk hajinya. Dan Allah berjanji kepada kita semuanya. Intan surullah yang surkum wa yuthabit aqdamakum. Siapa yang bercita-cita berharap menolong agama Allah agar ibu dan bapak kita bisa melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan tolong. Itu janji Allah. Dan Allah itu siapa? Yang punya langit dan bumi. Yang menentukan kita akan menjadi orang kaya atau orang miskin. Jadi hendaklah para mahasiswa-mahasiswi punya mimpi yang besar. Mimpi untuk menolong agama Allah. Mimpi untuk berbuat kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kesungguhan ini sekecil apapun. Banyak orang akan mengerjakan sesuatu nanti kalau saya sudah lulus jadi sarjana. Ternyata yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berbuat kebaikan sebesar atom, sebesar zarrah, nanti akan melihatnya. Jadi walaupun infaknya hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, ketika sedang mahasiswa, itu semua tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan melihat nanti di akhirat. Ada orang yang bantu 1 miliar, 1 juta. Kita hanya beberapa ribu rupiah untuk Palestina. Ah, ngaruh apa itu? Apakah bisa untuk beli bom untuk mengebom Israel? Tetapi Allah akan mencatat dan kita melihatnya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Sebaliknya berbuat kejahatan. Karena itu ketika kita bersungguh-sungguh, kita diperintahkan oleh Allah untuk qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena kebanyakan orang menilai disebut ibadah itu saat sholat saja. Begitu kegiatan di luar sholat seolah-olah bukan ibadah. Ke laboratorium kita bukan ibadah. Kuliah kita bukan ibadah. Padahal itu semuanya ibadah. Ketika diniatkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluar dari masjid, langkah antum semuanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti tanggal 14 Februari. Jangan samakan kita seperti orang biasa. Kita orang yang ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Kita ingin menjadikan seorang presiden yang bastotan fil ilmi wal jismi. Seperti Allah mengangkat Tolut sebagai raja. Luas ilmunya dan sehat badannya. Yang kedua, seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang akan mendapatkan amanah
bendahara negara Mesir, ini hafidun alim. Aku ini adalah orang yang bisa menjaga amanah dan punya ilmu. Mohon kepada Allah supaya Indonesia lebih baik. Mandi pagi, berwudu, berdoa, masuk ke TPS, baca Bismillah Allahu Akbar, coblos yang sesuai Allah arahkan kepada kita semuanya. Jangan sampai males-malesan, tidak mau ngurus. Padahal tidak ada satupun kegiatan kita yang disebut oleh Allah kecuali qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan sekedar sholat saja. Kita langsung masuk kepada hadis pertama terkait bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah atau bermujahadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Sesuatu yang paling aku sukai yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri adalah ia mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya dan tidak henti-hentinya mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia gunakan. Aku merupakan penglihatan yang ia gunakan. Aku merupakan tangan yang ia gunakan untuk menyerang. Dan aku merupakan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon kepadaku, niscaya aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Membenci sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang mencintai Rasulullah SAW dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan, melaksanakan yang wajib tadi, ya, dan melaksanakan yang sunnah, maka Allah akan menjadi penglihatan, pendengaran, tangan, dan kakinya. Dan apabila orang itu memohon kepada Allah, akan dikabulkan doa-doanya. Makanya banyak sekali di masyarakat orang yang datang ke orang yang soleh, seorang ulama, ya Ustadz doakan kami. Ternyata ada hadisnya, bahwa orang yang qaribun ilallah, yang dekat kepada Allah, itu doanya dikabulkan. Kalau dahulu Rasulullah SAW, kalau Rasulullah berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Badar kurang apa? Dibantu dengan 3.000 malaikat, 5.000 malaikat untuk memenangkan pasukan Badar. Subhanallah. Doa Rasulullah SAW dikabulkan, doa orang yang soleh juga dikabulkan. Saya yakin kita semuanya ingin doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin penglihatan kita adalah penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan kita, kaki kita merupakan gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi pilihan, ya, pilihan jalan, kita mau mudik ini, mau lewat mana nih, lewat tol atau lewat Bandung, memohon kepada Allah. Kalau sekarang kan kita pakai Google, ya kan? Walaupun pakai Google bisa saja tersesat. Karena Google kadang-kadang menyuruh kita keluar dari jalan raya masuk ke jalan alternatif yang ternyata lebih sengsara. Jalannya sempit, bahkan naik ke bukit. Ya kan? Nah, dalam hal yang demikian, orang-orang yang soleh, yang cinta kepada Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Tangan dan kakinya merupakan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari Anas radhiyallahu an dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan yang difirmankan Allah Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam hadis qudsi.
Apabila seseorang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekat sehasta. Apabila ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah SWT sedikit saja, ternyata kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak banyak, sedikit saja. Ya. Saya baru ketemu teman-teman saya dari Babel, ya, itu Bangka Belitung, ya, Bangka Belitung. Suami istri dia, Ustadz dan Ustazah. Pengen banget punya rumah Quran, pengen rumah Quran. Mereka berdua lagi berjalan-jalan di pinggir pantai di Babel sana, Bangka Belitung. Kemudian melihat ada rumah bagus, halamannya luas. Dia berdoa di dekat rumah itu, ya Allah, bagus banget ini rumah. Alangkah baiknya kalau rumah itu jadi milik aku untuk rumah Al-Quran. Subhanallah. Hanya berdoa sedikit saja, mendekat sedikit saja kepada Allah, ternyata beberapa bulan berikutnya ada sahabatnya yang datang ke rumahnya. Mengatakan bahwa ada orang mau memberi wakaf. Gitu. Seorang dokter spesialis. Tapi Ustazah dia bilang ke dia, harus untuk rumah Quran. Yang mana rumahnya? Ternyata rumah yang kemarin dia doakan. Yang kemarin dia doa bersama suaminya dekat rumah itu. Begitu cepat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah itu menjadi rumah Al-Qur'an dari seorang dokter spesialis. Karena apa? Orang yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat sehasta. Yang berjalan, Allah akan berlari. Jadi ketika kita ingin melakukan kebaikan, akan mendapatkan kemudahan. Silahkan dicoba. Pengen apa? Mintalah kepada Allah SWT. Banyak sekali kisah-kisah pada kita semuanya. Ya. Dahulu saya belum pernah naik haji. Kemudian saya nabung baru dengan 1 juta untuk saya dan 1 juta untuk istri. Sementara untuk dapat nomor porsi harus 25 juta. Ya kan? Belum nyampe ke situ. Minta kepada Allah SWT. Ternyata setelah itu ada orang transfer masuk ke rekening saya 75 juta. Ustadz, ini untuk naik haji Ustadz. Bersama istri dan sisanya untuk berbekal. Subhanallah. Jadi tahun itu juga saya naik haji. Siapa itu? Ya itulah Allah. Ternyata ada sahabat yang baru membagi warisan keluarganya. Dan ternyata ada uang yang harus diinfakkan atau disodakohkan. Ternyata dia tahu sahabatnya belum naik haji, dia langsung transfer 75 juta untuk itu. Jadi bersungguh-sungguh mendekat pada Allah. Insya Allah Allah akan tolong. Makanya jadilah kita orang-orang yang berprasangka baik dan yakin kuasa Allah itu ternyata di luar ilmu pengetahuan kita. Mana mungkin 1 juta bisa naik haji? Hanya 2 juta dengan istri bisa naik haji. Saya masih ingat waktu itu banknya Bank Muamalat yang di Jalan Pajajaran membuka itu. Karena saya baru pulang dari Perancis waktu itu. Belum punya uang yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kisah-kisah seperti itu menunjukkan bahwa ketika kita yakin bahwa kuasa Allah luar biasa, maka dengan penuh kesungguhan kita ketika berharap akan melaksanakan perintah Allah, maka akan mendapat kemudahan. Hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan yang kedua kesempatan. Hadis riwayat Bukhari ini. Jadi apa? Dua ya, nikmatani yang manusia suka lupa,
yaitu kesehatan dan kesempatan. Karena itu banyak sekali orang mengatakan nikmatnya sehat ketika kita sudah masuk rumah sakit. Itu karena apa? Karena selama ini kita mengabaikan nikmat kesehatan, kesempatan waktu luang. Apalagi mahasiswa-mahasiswi. Kita semuanya para mahasiswa masih punya waktu luang yang sangat banyak. Jangan sampai nanti menyesal, ya, menyesal tentang tilawah Al-Quran, menyesal tentang kursus bahasa Inggris, tentang kursus bahasa Arab, karena kesempatan sekarang masih sangat terbuka luas. Rata-rata orang yang pintar bahasa Inggris itu pasti yang kursus ketika masih mahasiswa. Kalau tidak kita udah ketinggalan. Mumpung masih mahasiswa, manage waktunya, manage kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah mengatakan di sini ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis keempat, sesungguhnya Nabi SAW selalu bangun untuk mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Jadi, qala afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Muttafaq alaih. Bukhari dan Muslim. Jadi, ada tingkatan-tingkatan dalam ibadah. Kalau ibadahnya kita-kita orang biasa, yang penting menggugurkan kewajiban. Ya kan? Sholatnya juga pas-pasan. Yang lebih tinggi, ya sholatnya orang-orang sufi, orang-orang yang hatinya bersih. Ingin menambah dengan yang sunnah-sunnah. Tapi Rasulullah SAW yang paling tinggi, para nabi dan rasul, sudah dijamin masuk surga. Kenapa masih terus sholat sampai bengkak-bengkak? Ternyata, apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi abdan syakur, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah ini, jadi ibadah itu ternyata bertingkat-tingkat. Tapi insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang paling rendah, yang sholatnya pas-pasan, insya Allah menjadi ahli surga juga. Ya kan? Yang sudah tambah dengan sunnah-sunnah, insya Allah jadi ahli surga juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita tingkatkan ibadah kita, dengan tambahnya umur, dengan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Karena apa? Tidak ada tujuan hidup yang terbaik kecuali mendapatkan ridho Allah nanti di akhirat. Dibariskan bersama para nabi dan rasul, orang-orang yang sotikin, orang-orang yang solihin, para suhada untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu hadis lagi yang kelima. Dari Aisyah radhiallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW apabila memasuki pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam hari dan membangunkan keluarganya. Dan beliau bersungguh-sungguh serta mengikat erat tali pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita sudah ada di bulan Rajab. Ya. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Rencanakan dari sekarang 10 hari terakhir, kalau ada yang mau umroh 10 hari terakhir, ya harus direncanakan dari sekarang, karena kalau baru nanti Ramadan rencanakan nggak bisa berangkat ke sana. Ada sahabat-sahabat kita yang akan iktikaf, bukan di Al-Huriyah, tapi di Masjidil Haram. Subhanallah. Ada juga yang mau menunaikan ibadah haji, ibadah umroh 1 bulan penuh. Subhanallah. Taqarrub ilallah. Mumpung masih ada umur. Musim ada waktu, ada kesehatan dan kesempatan. Kalau sudah tidak ada umur, tidak ada rizki, sakit-sakitan, sudah nggak bisa lagi. Nah, kalau kita tidak bisa ke sana, apakah tidak bisa masuk surga? Bisa. Kita bisa iktikaf di Masjid Al-Huriyah.
kita bisa berpuasa dengan baik. Yang tidak bisa berikhtiar itu pun ketika melaksanakan puasa Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu sangat mudah. Yang utama jangan sampai kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Jadi mintalah kepada Allah seperti para nabi dan rasul, jangan pernah menyatakan diri kita ini sebagai orang yang tidak mampu umroh, tidak mampu menunaikan ibadah haji, tidak mampu menjadi orang kaya. Sangat disayangkan. Kalau orang-orang yang tidak beriman pada bercita-cita jadi konglomerat, kenapa orang-orang yang beriman tidak mau menjadi konglomerat? Ini. Apakah salah memahami warok? Ya. Warok itu apa? Warok itu mampu membeli yang mewah, tetapi membeli kebutuhannya saja. Itulah warok. Jadi kalau mahasiswa pakai baju cuma satu bajunya, itu bukan warok. Itu namanya miskin. Karena mampunya cuma beli satu. Tapi namanya warok itu mampu beli 10 baju, tapi cukup beli 3 saja. Itu namanya warok. Sisanya uang untuk apa? Fisabilillah. Berjuang fisabilillah. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu lambang orang yang bersifat warok. Ya. Mampu membeli daging yang empuk, digoreng dengan minyak samin, mengkilat. Tetapi sahabatnya ketika datang, wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau makan daging yang keras seperti ini? Seperti itu. Aku khawatir nanti di akhirat tidak mendapatkan daging lagi yang enak lezat itu. Saya lebih memilih daging yang keras karena agar aku diberi daging yang baik nanti di surga. Intinya uangnya dipakai untuk perjuangan fisabilillah. Itulah waro. Jadi saya berharap antum semuanya para mahasiswa-mahasiswi bercita-cita menjadi orang yang kaya agar bisa infak sodakoh. Baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat pada umumnya. Di Indonesia saat ini cuma ada satu konglomerat, 20 terkaya di Indonesia, yang namanya CT, Khairul Tanjung. Lainnya non-muslim semua konglomeratnya. Ini, ya kan? Demikian juga. Bercita-cita menjadi presiden, menjadi pejabat, itu harus kita tanamkan. Dan itu sesuatu yang tidak sesuatu yang mustahil bagi kita. Ketika kita punya intan surullah yang surkum, ya Allah jadikan aku penguasa di muka bumi ini, agar aku bisa mensejahterakan masyarakat yang miskin, masyarakat yang sengsara, bisa memberantas stunting, dan seterusnya, agar memiliki amal soleh yang banyak. Bercita-cita. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswi tidak punya cita-cita, kemudian menempuh dengan penuh kesungguhan cita-cita itu. Jadi kami-kami ini semua menjadi seperti ini karena apa? Punya cita-cita. Cita-cita punya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Punya cita-cita anak yang soleh dan solehat yang banyak. Punya cita-cita doktor dan profesor. Itu dibangun ketika duduk seperti sekarang ini jadi mahasiswa-mahasiswi. Ini. Jadi masa muda adalah masanya bermimpi besar dan selanjutnya dengan mujahadah dan berdoa kepada Allah, insya Allah semuanya dikabulkan. Termasuk pengen punya rumah yang besar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya nama-nama anak-anak itu adalah doa dari bapak dan ibunya. Nama-nama anak-anak antum semuanya itu adalah nanti doa antum. Anakmu pengen seperti apa nanti? Agar menjadi presiden, agar menjadi orang yang kaya, agar menjadi orang yang kaya dan dermawan, agar menjadi orang yang bisa mengatur negara, ya, ahli pertambangan, ya, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan 5 hadis terkait mujahadah dengan penuh kesungguhan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
materi yang disampaikan oleh Ustadz Asim tadi sungguh memiliki banyak manfaat bagi setiap aspek kehidupan kita. Agar tidak diperlama, bagi teman-teman yang hadir pada kajian offline maupun online, jika memiliki pertanyaan dapat diajukan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai bagi ingin yang bertanya. Silakan. Yuk, yang baju Yang lengan baju panjang. kotak-kotak, Ya. boleh berdiri. Waalaikumsalam. Ya, ya. Oke. Jadi kebanyakan anak-anak orang Islam itu sudah terbiasa atau dibiasakan oleh bapak ibunya sholat sejak umur 7 tahun. Tetapi belum pernah berpikir apa sih itu sholat. Makanya saatnya sekarang lewat kuliah pendidikan agama Islam ada responsi. Selama ini nggak pernah berpikir, kebanyakan begitu. Ya Islam, saya karena lahir dengan Islam. Kenapa sih beragama Islam? Makanya banyak sekali pemuda-pemuda atau mahasiswa yang mengatakan, wah semua agama sama. Karena bapakku Islam, aku jadi orang Islam. Aku sholat. Tapi nggak tahu saya kenapa mesti sholat. Saatnya mengkaji Al-Quran bersama para dosen dan para asisten. Kenapa kita mesti sholat? Baru kita ketemu surat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ada ayatnya. Kita bahas dengan para kakak asis dan dapat tidaklah kami ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Selama ini mungkin tidak pernah dikaji. Yang penting sholat. Bacaan sholatnya pun nggak akan dibahas di situ. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang saatnya membahas itu. Ternyata itu bacaan luar biasa. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Berarti banyak Tuhan-Tuhan lain yang tidak semesta alam. Iya orang dia beda-beda di bumi yang disembah. Baru kamu punya kebanggaan setelah itu. Oh ternyata betul. Inna dina indallahil Islam. Dari alhamdulillahirabbil alamin saja kamu udah lahir kebanggaan. Ini bukan sembarangan bacaan ini. Ya. Mana mungkin benda di bumi mengatur matahari, mengatur bulan. Dan bahkan dengan Isra Mi'raj Rasulullah SAW sudah menyatakan di sana ada Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Mana mungkin. Kemudian kita bahas kembali cara ibadahnya. Apakah semua agama mengajarkan kebaikan? Kebanyakan orang mengatakan demikian. Apakah Yahudi baik? Ternyata tidak. Yahudi kenapa menganggap karena kesombongannya menganggap orang Islam itu sebagai budak-budak mereka. Kalau kita kan tidak demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini materi-materi diskusi dibahas di dalam responsi agama sehingga mahasiswa-mahasiswa yang selama ini ibadah karena mengikuti bapak dan ibunya saja tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, asal asal nurut saja. Sekarang saatnya Anda mengkaji sehingga punya kesimpulan bahwa inna dina indallahil Islam. Cara ibadahnya. Anda saksikan. Kalau kita apa misalnya berkorban, nyembelih domba, ada syaratnya dombanya. Sudah besar, tandanya sudah ganti giginya. Gak boleh yang masih kecil. Alhamdulillah kita dalam ibadah tidak harus merusak lingkungan kita. Mengambil janur kuning,
mengambil bunga-bunga, subuh di sini dipasang. Kalau ada semua orang beribadah bisa habis janur kuning sekitar kita, ya kan? Jadi Islam itu agama yang disebut dinullah, din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinul agama yang benar, ya, yang tidak di dalamnya. Jadi itu Mas. Jadi untuk meningkatkan semangat sholatnya dan sebagainya, isi dengan diskusi-diskusi bersama teman-teman dalam grup-grup pengajian kita. Semoga para mahasiswa-mahasiswi bukan sekedar ikut-ikutan lagi, tapi memiliki dasar-dasar kenapa saya beragama Islam. Ya. Kenapa agama Islam itu akan dimenangkan atas semua agama yang ada. Jadi tidak ada pintu keselamatan di zaman akhir sekarang ini kecuali agama Islam. Tidak ada, tidak ada. Yang lainnya salah semua, batil semuanya. Bisa dilihat dari akidahnya, syariatnya, keyakinan setelah mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada surga, ada neraka, semuanya sangat logis. Ketika ditanya misalnya, apa mungkin nanti kita setelah mati akan dihidupkan? Al-Quran akan menjawab. Siapakah yang menghidupkan? Yang pernah mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Apakah dia tidak mampu? Sangat mudah baginya. Demikian jawaban saya. Gitu ya, Mas. Semoga tambah semangat ibadahnya, tambah berjuangnya juga demikian, infak sodakohnya. Minta pada Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jangan pernah menyatakan saya tidak mampu, karena haji atau umroh itu inna sofa wal marwata min syairillah. Sungguh sofa dan marwah adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, Silakan. kepada Bang Saril, apakah sudah terjawab? Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan boleh mengajukan tangannya. Karena nggak ada Ustadz, saya mau nanya juga Ya, silakan. Ustadz. Tadi Ustadz bilang orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Tapi kan kita semua ini apa? Nggak salah. Tapi bukankah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim kepada hambanya? Ya. Harusnya saya juga ya walaupun nggak dekat dengan Tuhan saya, tapi karena sayang Allah harusnya terkabul juga Ustadz. Itu bagaimana Ya. Ustadz? Tadi kan disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mendekat sejengkal, sehasta. Kita berjalan, dia berlari. Jadi insya Allah orang yang awam, tapi berdoa pada Allah itu pun dikabulkan. Tapi orang-orang yang dekat pada Allah lebih dikabulkan lagi. Makanya jarang masyarakat datang ke orang awam. Mas, doakan saya mahasiswa. Enggak. Yang didatangi pasti para ustadz yang didatangin. Tapi insya Allah para mahasiswa-mahasiswi berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak berarti tidak. Terutama doa-doa yang untuk orang lain. Biasanya adalah orang-orang yang takorub ilallah. Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kita semua dikabulkan Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim dia. Jadi misalnya kita baru sholat pas-pasan, nggak ada sholat sunnahnya, berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan aku lebih rajin seperti orang-orang yang pada sholat sunnah itu. Dikabulkan juga sama Allah. Ya Allah, berilah kami kesuksesan dan sebagainya. Ya. Jadi seperti tadi. Jadi semuanya mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemurahan Allah akan diberikan lebih besar lagi bagi orang-orang yang tadi mujahadah. Seperti Rasulullah SAW. Sholatnya saja, sholat malamnya saja sampai kakinya bengkak. Makanya semua doa Rasulullah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mas. Baik Ustadz, makasih jawabannya Ustadz. Karena waktu kita sudah mau habis, mungkin Ustadz boleh membawakan doa penutup Ustadz. Ada lagi nggak yang tanya di kelompok perempuan? Oh maaf, maaf, ada lagi Ya, Ustadz masih ada yang 10 dari menit. Zoom. Ini ada dua pertanyaan Ustadz. Ya, Izin membacakan. Yang pertama dari Komaria Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Semua materi yang Ustadz sampaikan saya alami semua. Sehingga saat ini saya makin takut jika tidak melaksanakan apa yang sudah saya lakukan. Itu bagaimana tanggapannya Ustadz? Termasuk mujahadah. Terus yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam.
Ibu Huri Hastina. Saya izin bertanya, jika kita melakukan sesuatu yang awalnya tidak diniatkan karena Allah, tapi di tengah-tengah menjalaninya ingin diubah niatnya dan diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, apakah hal tersebut akan tetap diterima sebagai amal ibadah, Ustadz? Jadi ada dua pertanyaan, Ustadz. Yang pertama dan yang kedua. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua terlebih dahulu ya, yang saya jawab ya. Jadi Allah itu punya taufik dan hidayah. Punya taufik dan hidayah. Taufik itu adalah rahmat Allah dengan adanya pengajian, adanya sholat Jumat, adanya apa? Bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan di bulan Ramadan. Apakah semua orang yang terawih itu karena Allah? Karena di bulan Ramadan terjadi peningkatan orang datang ke masjid luar biasa. Yang tadinya nggak ke masjid. Jadi niatnya ya malulah masa Ramadan nggak terawih. Tapi begitu ada yang ceramah kemudian dapat petunjuk, ya kan? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat taufik dari bulan Ramadan sehingga dia mendapatkan hidayah. Jadi orang yang awalnya tidak niat sama sekali. Bahkan ada yang diajak pengajian sama temannya, ayo pengajian, ya kan? Niatnya bukan mencari ilmu, tapi begitu mendengarkan pengajian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara taufik dengan hidayah. Jadi insya Allah ketika kita ikut pengajian, awalnya hanya ikut-ikutan saja, akan mendapatkan hidayah yang akan diterima oleh Allah ibadahnya. Kalau ketika tadi niatnya bukan karena Allah, ya itu karunia dari Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Kenapa saya diajak ke pengajian? Ya kan? Sehingga saya jadi senang dengan Islam. Sama kayak Umar bin Khattab radhiyallahu an, tadinya kan mau membunuh Rasulullah, ya kan? Ternyata dikasih tahu saudara perempuanmu sendiri sudah masuk Islam. Berangkat ke sana, dibaca ada yang sedang membaca surat Toha. Taufiknya dari apa? Ya tadi ternyata dibilangin oleh sahabatnya itu saudaramu sudah masuk Islam. Berangkat dari rumahnya bukan karena Allah, akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah, ya kan? Ternyata mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertanyaan tadi? Apakah amal ketika belum diniatkan karena Allah mendapatkan pahala? Tidak, tidak mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala karena innamal a'malu biniyan. Setelah itu, setelah ikut pengajian, kemudian baru tahu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru setelah itu saya niatnya karena Allah SWT. Itu yang mendapatkan pahala. Tetapi jalan tadi tanpa niat itu menjadi taufik, pintu taufik dari yang itu. Yang kedua, sekarang pertanyaan kedua. Apa tadi Mas? Yang pertama tadi, pertanyaan pertama. Saya sudah mengamalkan itu semuanya, saya malah takut. Ya, ketika seperti Rasulullah SAW, semua doanya dikabulkan, ya. Wadduha walaili idza saja mawaddaka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka ailan fa'ahna. Subhanallah. Yatim dilindungi. Rasulullah dulu anak yatim, nggak kaya, yatiman. Ya. Kemudian miskin dijadikan kaya, ya kan? Kemudian bingung diberi petunjuk. Itu nikmat Allah untuk Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah menjadi takut? Rasulullah menjadi orang yang pandai bersyukur. Bahkan sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Karena itu yang menanyakan tadi, takutlah kepada Allah SWT dengan menjadikan ibadah kita seperti Rasulullah SAW. Lewati batas-batas yang diwajibkan saja. Tambahi dengan sunnah, bahkan senantiasa berzikir di mana saja dan kapan saja kita berada. Karena Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman,
hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu apa? Di samping yang wajib adalah melaksanakan yang sunnah. Di samping yang sunnah, lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Membaca al-ma'surat, berdoa ketika bercermin, berdoa ketika akan pergi, semuanya seperti itu. Seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam harinya tidak dihabiskan untuk tidur, tetapi untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawaban saya. Jadi semoga ibu yang menanyakan tadi atau bapak yang menanyakan tadi diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Abdan syakuro. Abdan syakuro. Jadi setiap saat, setiap detik membaca bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ada kesempatan sholat 2 rakaat. Makanya saya menyerukan tadi, nanti tanggal 14 Februari, sholat 2 rakaat, berdoa menuju TPS. Orang yang pandai bersyukur pada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dari Allah SWT, karena kemenangan itu bukan karena kehebatan kita dalam memasang baliho dan sebagainya, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian jawaban saya, Mas. Terima kasih. Cukup. Untuk peserta lain, apakah masih ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik dan turun. Ya. Waalaikumsalam. Langsung ya, Mas. Jadi alhamdulillah menjadi mahasiswa, ya, yang harus belajar, harus mengerjakan tugas. Tugas itu sebenarnya agar mahasiswa itu membaca, agar membaca referensi untuk membuat laporan dan sebagainya. Itu bagian dari amal soleh. Kewajiban kita adalah sholat yang paling utama. Di antara sholat itu, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaran di muka buminya mahasiswa adalah mengerjakan tugas. Tugas itu bukan hanya sekedar ditulis, pasti membaca. Nah, dengan membaca tadi kamu akan mendapatkan ilmu. Ini. Jadi metode belajar mengajar di IPB sekarang ini sudah berbasis student, ya, PBL, ya, pembelajaran berbasis mahasiswa. Jadi memberikan tugas-tugas. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini materi pembelajaran sudah ada di internet semua, ya, ada di jurnal, ada di mana-mana yang bisa diakses oleh Anda semuanya. Jadi harus aktif, cuma dikasih topik, tolong selesaikan masalah ini. Berarti apa? Iman yang naik dan turun tadi, jangan sampai karena banyaknya tugas, karena begadang, nggak sholat subuh. Sampai nggak sholat subuh. Makanya pesan saya, memang gampang pesannya ini, mengamalkannya nggak mudah. Banyakkan mahasiswa-mahasiswi itu belajar kebut semalam. Besok akan UTS, baru malam baca. Kalau yang benar adalah kuliah nanti jam 10. Tetap berangkat dari rumah sudah jam 7 berangkat. Masuk perpustakaan, baca buku. Laksanakan tugas-tugas. Baru 10 masuk. Jadi kalau waktunya kita manage, jangan sampai yang ketika kosong, kita tiduran.
berangkat baru jam 10 kurang 15 dari kos-kosan. Jadi gunakan waktu dari pagi sampai sore untuk belajar. Masuk ke perpustakaan, membaca textbook, membaca apa jurnal, membaca materi yang akan untuk membuat mengerjakan tugas dan sebagainya. Pasti kamu akan menjadi leader di kelompok belajar kamu. Tapi kalau tidak membaca duluan nggak bisa. Dulu Bapak seperti kamu, tahun 80, 1980, 1980. Saya tidak pernah pergi ke kampus jam 9. Saya pasti jam 7 sudah ke kampus. Itu Pak Hasim PPKU saya dulu, tingkat pertama. Kemana saya menuju? Saya masuk ke, dulu masih di Banang Siang, ke perpustakaan Fakultas Pertanian. Di situ ada tempat, ada neon, ada lampu neonnya, ada petaknya, dan saya membaca diktat, saya baca, saya stabilo dan seterusnya. Baru saya masuk kuliah. Kuliahnya ternyata jam 8 baru mulai. Saya udah dari jam 7 udah di situ. Ya kan? Apalagi yang jam 10, berarti saya lebih lama membaca itu. Saya sudah membaca diktat sebelum dikuliahkan oleh dosen. Alhamdulillah diberi kemampuan itu. Karena apa? Saya harus menjadi sarjana. Kalau nggak jadi sarjana, saya harus pulang kampung jadi petani. Ya kan? Jadi saya sudah membaca diktat dari dosen itu sebelum saya kuliah. Jadi kalau bab tentang apa? Ekonomi mikro. Ya, saya udah baca apa sih ekonomi mikro. Oh, permintaan, ada demand, ada supply. Saya grafiknya udah lihat. Jadi ketika saya duduk paling depan atau paling baris ketiga lah paling belakang, baris ketiga saya udah ngelihat. Oh, itu yang saya baca tadi. Oh, saya udah ngerti. Begitu saya nggak ngerti, saya baru tanya. Selesai. Jadi manage waktu dan manage cara belajar. Insya Allah waktu sholat tidak akan ketinggalan. Jadi begitu ada adzan, kita sudah bisa mengerjakan sholat. Dulu Baranang Siang itu adalah ruang kuliah. Yang sekarang sudah menjadi Botani Square. Itu tempat kuliah saya di sana, ya PPKU. Oke, semoga bisa menjadi pelajaran bagi para mahasiswa-mahasiswi. Jadi walaupun kuliahnya hanya 1 jam, tapi kita mesti berangkat dari pagi sampai sore. Tapi kalau pulang pasti tidur, ya pasti tidur kalau pulang. Silahkan pada senyum-senyum berarti baru malas kayak begitu. Kalau pulang, oh saya mau belajar di rumah, nggak belajar kalau di rumah, pasti tidur, ya kan? Di situ. Apalagi baca sambil tiduran, wah. Sekarang tapi ujian mahasiswa-mahasiswi lebih banyak lagi, yaitu apa? HP. Dulu saya tidak punya HP. Memang belum ada HP waktu itu, nggak ada HP. Jadi yang ada ya diktat, gitu. Terima kasih, semoga bisa dilaksanakan. Manage waktu dengan sebaik-baiknya, tinggalkan kos-kosan, menuju ke perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.